Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita akan mengadakan ibadah kenaikan kelas. Karena kita sudah waktunya untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ada yang pindah, ada yang tidak. Tetapi kita akan mengucap syukur pagi hari ini kepada Tuhan. Dan kita akan minta pimpinan Tuhan untuk ibadah kenaikan kelas pagi hari ini. Yuk angkat tanganmu, kita akan memohon berkat dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga tiba waktunya bagi kami hari ini untuk merayakan kenaikan kelas kami. Tuhan, kiranya anugerah dan rahmat turun di tengah-tengah ibadah online hari ini Tuhan. Biarlah penyertaan dari Roh Kudus akan memimpin kami semua untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami percaya pertolongan kami datang daripada-Mu. Dan kami percaya seluruh ibadah ini akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya yang ada di rumah. Karut merasa bersuka cita karena kita hari ini boleh bersama-sama mengikuti ibadah kenaikan kelas. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita kepandaian, Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, dan Tuhan juga yang memberi kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yuk, semua yang di rumah nyanyi ya. Jangan ada yang tak nyanyi. Kita mau nyanyi bersama-sama. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Semua pujian-pujian ini bersama-sama. Jadi anak-anaknya Tuhan. Betul tidak? Yang di rumah semuanya senang jadi anak Tuhan? Percayalah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kita akan menjadi semakin bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Yesus menjadi pokok kita dan kita semua menjadi carang-carangnya. Amin. Semua menyanyi lebih dahsyat lagi yuk. Semua katakan oh ho 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 ya. Tangannya semua diletakkan di mulut. Yuk, siap-siap yuk. Ho ho.
percaya semua anak-anak sekolah minggu gereja Isa Al-Masih adalah anak-anak yang luar biasa. Karena kita semua tinggal di dalam Tuhan yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karut percaya semua anak-anak di sini cinta Tuhan Yesus. Amin. Semua cinta Tuhan Yesus. Dan Karut percaya anak-anak akan setia sampai nanti, sampai tua, sampai lanjut usiamu, sampai akhir hidupmu. Kamu akan tetap setia mengikut Tuhan Yesus ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan satu pujian, tetap setia. Oke. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau dikuatkan oleh firman Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang benar-benar militan di hadapan Tuhan. Anak-anak yang dahsyat dan luar biasa sampai akhir. Haleluya, amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Yuk semua sama-sama katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Yuk adik-adik yang di rumah, pujikan bersama-sama. Seperti wanita mengurapimu, demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu memohon berkat-Mu. Karena sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari tolong kami untuk mempunyai hati seperti seorang wanita, seperti seorang murid Tuhan.
yang mau mendengar dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dan siap melakukan firman itu bagi kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, di dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52, di situ diceritakan tentang Yesus pada usia 12 tahun pergi ke Bait Allah. Mulai dari ayat 41 sampai 52 itu diceritakan bagaimana mereka pergi ke Yerusalem, ke Bait Allah. Lalu ketika pulang, setelah perjalanan 1 hari, baru orang tuanya sadar bahwa Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Orang tuanya cari dan akhirnya mereka kembali ke Bait Allah. Dan di Bait Allah itu Yesus sedang berdialog, bertanya jawab dengan para rabi yang ada di situ. Nah, anak-anak, di dalam tradisi Yahudi ada sebuah upacara yang disebut dengan bar mitzvah. Itu adalah sebuah upacara untuk anak-anak usia 12 tahun. Ya, bar itu anak, mitzvah itu hukum. Artinya pada waktu usia 12 itu anak-anak wisuda, ya. Mereka diwisuda menjadi anak-anak hukum atau anak-anak Taurat. Artinya mereka sudah dianggap cukup besar untuk bisa menjadi saksi di tengah-tengah dunia, untuk terlibat di dalam pelayanan. Nah, kondisi seperti itu sama seperti yang terjadi di gereja kita. Karena di gereja kita menetapkan umur 12 tahun anak-anak boleh mengambil baptisan air. Setelah dibaptis air, mereka boleh melayani Tuhan. Ya, jadi kalau di tradisi Yahudi ada bar mitzvah, nah di gereja kita ada aturan, tidak harus sih kalian ikut baptisan umur 12 tahun. Tapi kalau kalian mau ikut baptisan air, itu paling sedikit harus usia 12 tahun. Nah, setelah ikut upacara bar mitzvah, lalu apa yang akan dilakukan? Ya, setelah diwisuda menjadi anak yang dianggap cukup umur untuk ikut dalam kegiatan ibadah orang-orang dewasa, apa tanggung jawab mereka? Nah, mereka punya tanggung jawab. Yang pertama, seperti yang terdapat di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-1 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, perhatikan ini, khususnya untuk anak-anak madya yang akan pindah ke PRBK, ya. Kalian sudah kelas 6, sudah naik ke kelas 1 SMP. Nah, jadi di sekolah minggu kalian akan diwisuda sebentar untuk masuk ke pelayanan atau jenjang yang lebih tinggi, yaitu masuk ke PRBK. Dengarkan ini, ya, anak-anak madya yang akan diwisuda. Kalian sedang berada di satu titik balik, ya. Kalian sedang berada di waktu titik balik, di mana kalau di sekolah minggu kalian akan dilayani, kalian disayangi, dapat hadiah, kan gitu ya. Tetapi nanti setelah ini kalian akan pindah ke PRBK. Di situ tidak banyak hadiah, ya. Di situ tidak banyak hadiah, tapi di situ ada sesuatu yang lebih menarik, yaitu apa? Pelayanan. Di PRBK kalian akan semakin berkembang, baik di dalam pengajaran, baik di dalam mengekspresikan diri kalian. Nah, di PRBK ini tempatnya. Ya, jadi meskipun nggak ada hadiah ulang tahun, nggak ada hadiah kesetiaan, ya, tapi di PRBK jelas, ya, ada bagian yang kalian bisa ambil di situ, kalian bisa nikmati di situ. Nah, kemudian apa yang harus kalian lakukan setelah kalian lulus dari sekolah minggu dan sekarang menjadi anak remaja?
Ada tanggung jawab yang harus kamu lakukan. Ya, kamu harus bertanggung jawab terhadap apa? Pertama-tama adalah tubuhmu. Di dalam Roma 12 dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ada apa dengan tubuh? Ya, karena tubuh, badan ini, ya, badan ini nanti akan menjadi penilaian. Orang-orang yang bukan anak Tuhan itu akan menilai kamu berdasarkan tubuhmu. Kalau kamu langsing, tinggi, cantik, begitu kan? Pasti nanti akan banyak yang datang mau berteman sama kamu. Tapi kalau kamu kebetulan gendut, ya, kamu kebetulan pendek, kamu kebetulan tidak cantik, tidak ganteng, nanti lihat, ya, akan ada anak-anak yang malas temenan sama kamu. Nah, tapi kamu beda, ya, kamu bukan anak dunia, kamu adalah anak Tuhan. Karena itu kamu harus mempersembahkan tubuhmu. Kamu tidak boleh sama dengan teman-temanmu. Kalau mereka berteman dengan yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang maco-maco, ya, yang langsing-langsing, kamu tidak boleh seperti itu. Nah, tapi itu juga berarti bahwa kamu harus menjaga dirimu. Kamu harus jaga kesehatan. Kamu harus memperhatikan bagaimana kamu berpakaian. Jangan yang seksi-seksi, ya, buat anak-anak gadis, ya. Jangan yang seksi-seksi. Loh, kan kalau di Korea kan pakai celana pendek kakinya bagus. Sudah, itu di Korea, ya. Di sini bukan Korea. Di sini adalah anak-anak Tuhan. Jadi perhatikan tubuhmu dirawat untuk kemuliaan Tuhan. Bukan dipercantik supaya dapat pacar, bukan dipercantik supaya banyak teman, bukan, ya. Tapi tubuh didandani, dirawat supaya memuliakan Tuhan. Oke? Yang kedua, tentang waktu. Kalian harus bertanggung jawab dengan waktu. Nah, pada waktu anak-anak, kalian bangun tidur dibangunin mama papa, ya. Kalian mau makan disiapkan papa mama. Kalian semuanya disiapkan oleh papa mama. Lalu waktumu banyak untuk apa? Pakai nge-game, pakai jalan-jalan ke mall. Aduh, ya. Itu dulu waktu anak-anak. Tapi nanti kalian sudah SMP, kalian sudah PRBK, kalian harus pergunakan waktu kalian lebih banyak cari Tuhan. Cari kehendak Tuhan untuk hidupmu. Lalu apa? Lebih banyak pelayanan, memperhatikan orang-orang lain, memperhatikan sesama. Ya, karena dengan cara itulah kamu akan dikenal sebagai murid-murid Kristus. Ya, jadi kalau anak-anak yang tidak kenal Tuhan, mereka banyak bermain, banyak bersenang-senang, ya. Mereka tidak mikir masa depan, tapi kita anak-anak Tuhan bertanggung jawab dengan waktu kita. Kalian mau sukses kan? Nah, mau berhasil kan? Nah, kalau mau sukses, mau berhasil, dikerjakan mulai dari sekarang. Bukan nanti. Nanti dulu, nanti kalau sudah mau naik, mau kuliah, aku mau baru serius belajar. Baru mau mikir mau kuliah di mana. Oh, no, ya. Itu harus dipersiapkan dari sekarang. Belajar berdisiplin, belajar bertanggung jawab dengan waktu. Sudah, ya, enggak usah repot-repot, nanti pasti kalian akan berhasil, ya. Jadi bertanggung jawab dengan waktu. Selanjutnya bertanggung jawab dengan talenta. Kalian punya apa? Kalian bisa apa? Aku enggak bisa apa-apa, enggak, Kak, ya. Nyanyi enggak bisa, ya. Drama enggak bisa. Semuanya enggak bisa. Don't worry, ya. Sekarang waktunya kamu mencari, waktunya kamu menggali, ya. Eksplorasi katanya begitu, ya. Kalian cari talenta apa? Cari kesukaanmu apa? Berkembang di situ. Karena apa? Dengan mengembangkan diri kamu melayani Tuhan. Dengan mengembangkan diri, mengembangkan talenta, kamu akan memuliakan Tuhan. Oke? Nah, jadi itu ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, ya. Dan selanjutnya kamu bertanggung jawab untuk menjadi saksi, ya. Ingat, ya, sudah naik SMP, kalian harus menjadi saksi, ya, di tengah-tengah dunia ini.
Nah, mungkin akan menemukan kesulitan di situ. Tapi sekali lagi jangan khawatir, karena akan ada kakak-kakak pembina. Ya, lah kan sekarang nggak ada kakak guru ya. Nanti saya nggak bisa cari Kak Ruth toh kalau sudah SMP. Oh, masih boleh ya. Lah nanti aku tuh suka sama Kak Lucy dan lain sebagainya gitu kan. Oh, kalian tetap boleh datang ke guru-guru sekolah minggu. Tetapi yang lebih keren lagi, kalian akan didampingi dengan kakak-kakak yang lebih dewasa. Ada kakak Michelle, ada kakak Iwan, ya, ada kakak, wah banyak sekali di PRBK ya. Nah, mereka bisa menjadi temanmu, mereka bisa menjadi teman curhatan, mereka bisa menjadi orang-orang yang akan memotivasi kamu untuk hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Oke ya, Kak Indah enggak panjang-panjang pesannya, tapi sekali lagi ingat di sini Roma 12 ayat 1 ya, ini pesan untuk kalian yang akan diwisuda. Ya, ada beberapa anak 13 ya yang akan diwisuda hari ini. Nah, kita akan lihat tayangannya. Ini adalah anak-anak yang akan diwisuda. Kita saksikan ya. Oke, nah ke-13 anak ini, kalian sedang menyaksikan siaran ini kan? Yuk berdiri dari tempat dudukmu. Kita akan angkat satu pujian. Ya, kalian akan kami lepaskan. Sekolah minggu akan melepaskan kalian. Tetapi tidak untuk pergi kemana-mana. Tidak untuk asik melakukan kegiatan kalian sendiri dan kesenangan kalian. Kami akan lepaskan kalian kepada kakak pembina PRBK, Pemuda Remaja Bagi Kristus, supaya di PRBK kalian akan bertumbuh lebih dewasa lagi di dalam Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Kalian berdiri ya, meskipun kalian di rumah tidak apa-apa, justru dengan kalian merespon tantangan dari Kak Indah, orang tuamu bisa menyaksikan bahwa engkau mempunyai hati untuk bertumbuh, untuk menjadi kuat, mengasihi Tuhan lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang
persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sepenuh hati katakan, Yesus. Ya. Glory. Glory. Yesus. Haleluya. 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 Mari sekarang tengadahkan tanganmu. Kak Indah akan melepaskan berkat untukmu. Haleluya. Bapa, 12 tahun anak-anak ini bersama dengan kami di sekolah minggu. Kami harus melepaskan mereka karena pertambahan usia mereka dan perkembangan pikiran intelektual mereka. Juga Tuhan, pertumbuhan kerohanian mereka. Bapa, kami mengasihi anak-anak-Mu ini dan kami rindu Tuhan, Engkau akan memakai mereka dengan lebih dahsyat lagi. Kami percaya masing-masing anak berharga di mata-Mu dan masing-masing anak ada di dalam hati-Mu. Tuhan, Engkau punya rencana bagi masing-masing anak. Kami lepaskan berkat untuk mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, agar rancangan-Mu yang penuh dengan damai sejahtera itu akan menetap di dalam kehidupan mereka dan akan tergenapi. Dari waktu ke waktu Tuhan menuntun mereka kepada kesempurnaan di dalam Yesus Kristus. Bapak berdoa melepaskan berkat, yaitu kekuatan hati, kekuatan spirit, agar ketika menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini, menghadapi godaan keindahan dunia ini, anak-anak-Mu tidak akan bergeming. Mereka akan tetap menjaga kekudusan mereka. Mereka akan tetap mempertahankan iman percaya mereka kepada Yesus. Dan mereka akan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah lingkungan sekolah, di tengah-tengah lingkungan keluarga, dimanapun mereka berada. Yesus nyata dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan, berkat kelimpahan Engkau akan sertakan juga dalam kehidupan mereka. Sehingga sekolah mereka akan lancar. Tidak akan ada hambatan dalam masalah SPP dan kebutuhan dana untuk sekolah. Karena Tuhan pasti menyediakan bagi mereka. Meskipun ekonomi keluarga mereka sulit, tapi kami percaya mereka adalah anak-anak-Mu. Dan Tuhan akan bertanggung jawab untuk pendidikan mereka. Beri mereka hikmat Tuhan, supaya jangan mereka hanya pintar dan jenius secara mata pelajaran, tetapi mereka punya kecerdasan spiritual untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk bisa peka terhadap pergerakan Roh Kudus dalam kehidupan mereka, dan bagaimana Roh Kudus akan menuntun kehidupan mereka. Hamba melepaskan berkat ini untuk setiap anak madya yang lulus dari sekolah minggu dan akan segera naik ke PRBK. Hamba berdoa
berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sendiri akan membentengi mereka. Engkau sendiri yang akan mengawal mereka ya Roh Kudus. Sehingga mereka tidak akan menyimpang ke kanan ke kiri. Tetapi mereka akan menetap di dalam jalan-Mu. Sampai Tuhan mereka sendiri akan mengakui bahwa Tuhan Engkau luar biasa, nyata, dahsyat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Hamba mewisuda mereka Tuhan. Hamba melepaskan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, adik-adik bisa duduk kembali ya di tempat dudukmu. Dan kita akan menyaksikan sekarang adalah serah terima ya. Karena tidak bisa diadakan wisuda secara offline, ya kita akan saksikan secara simbolisasi ya serah terima dari kalian anak-anak sekolah minggu kepada PRBK ya. Kak Ruth ya, kami silakan untuk mengambil waktu. Ya, terima kasih ya untuk Kak Indah yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan begitu luar biasa. Kita semua percaya anak-anak yang di rumah diberkati oleh Tuhan, khususnya anak kelas mati yang sudah lulus. Kalian boleh pindah ke remaja, Karut percaya kalian juga akan dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan di tempat Gereja Isa Al-Masih ini ya. Baik, saya mengundang dengan hormat Ketua Sekolah Minggu, Kak Tina bisa maju ke depan. Dan Kak Michelle ya, selaku Ketua Remaja Buat Kristus Gereja Isa Al-Masih Kediri ya. Nah baik, penyerahan secara simbolis saja ya, silakan. Kak Tina bisa menyerahkan sertifikat ya. Ini adalah sertifikat anak-anak yang lulus di tahun ini ya. Untuk masuk ke Remaja Buat Kristus Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kediri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Kak Tina, terima kasih Kak Michelle. Oke, Kak Ruth lanjutkan ya ke acara yang berikutnya. Coba lihat dulu. Di depan ini banyak sekali hadiah-hadiah yang menarik. Coba lihat dulu. Banyak sekali ya. Kak mau menginfokan ya, siapa saja anak-anak yang ya, ini bukan dinilai dari nilai yang tertinggi ya, tetapi dinilai dari jumlah kehadiran yang paling tinggi ya. Jadi yang mendapatkan juara itu adalah anak-anak yang paling rajin datang ke sekolah minggu ya. Ini hadiah-hadiahnya dan siapa saja silakan saksikan di layar multimedia. Sudah semuanya ya, sudah melihat semua ya siapa aja yang juara. Untuk hadiahnya nanti biar kakak-kakak wali kelas yang akan menghubungi kalian masing-masing ya. Bagaimana untuk pengambilan hadiahnya atau serah terima hadiahnya nanti biarlah wali kelas masing-masing yang akan memberi kabar kepada kalian. Untuk selanjutnya adalah nama-nama anak yang akan pindah kelas. Kak Ruth kasih tahu dulu ya, tidak semua mungkin pindah kelas ya. Mungkin ada yang tanya-tanya, loh kok aku nggak naik Kak, loh aku kok nggak naik. Memang ya untuk di sekolah minggu beda dengan sekolah-sekolah pada umumnya setiap tahun naik kelas. Kalau di sekolah minggu 2 tahun sekali baru kalian pindah kelas ya. Jadi jangan bingung ya loh kok aku nggak naik. Bukan nggak naik, memang belum waktunya. Karena di sekolah minggu harus 2 tahun ada di kelas masing-masing. Oke, semua sudah jelas ya. Yuk kita saksikan siapa saja yang pindah kelas di tahun ini. Saksikan melalui multimedia.
Oke, kita akan mengakhiri ibadah kenaikan kelas kita pada pagi hari ini. Kak Ruth akan menutup dengan doa, tapi Kak Ruth mengundang Ibu Diaken Wijayanti selaku PAJ Bidang 1 Sekolah Minggu. Nah, adik-adik yang manis, mari kita akan berdoa untuk acara kenaikan kelas yang sudah selesai pada hari ini. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan di dalam ibadah kenaikan kelas pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang boleh diwisuda dari kelas madya untuk pindah ke PRBK. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang makin besar, makin berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk anak-anak sekolah minggu, mulai dari kelas batita, balita, kelas persiapan, kelas indria, kelas pratama, dan kelas madya. Biarlah Engkau akan memimpin, memberkati anak-anak kami satu persatu. Meskipun di masa pandemi ini Tuhan, kami harus beribadah di rumah, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memimpin kami, supaya kami terus tetap setia untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji nama-Mu, sehingga anak-anak kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang benar, hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan Engkau Tuhan memberkati kepada kakak-kakak guru, juga pemain musik, juga multimedia yang sudah mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Bapa, kiranya Roh Tuhan yang terus memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.